Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Hari ini saya akan membagikan sebuah kisah yang sangat mengerikan dan penuh dengan kejutan. Sebuah cerita yang berasal dari sebuah desa di Bandung yang akan membuat kalian merinding tentang seorang janda yang melahirkan ular kembar setelah melakukan sesuatu yang sangat terlarang. Bagaimana bisa hal itu terjadi? Simak cerita ini sampai selesai dan temukan misterinya. Jika kalian merasa terkejut atau terinspirasi dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton, dan semoga cerita ini memberikan pelajaran dan manfaat. Di sebuah desa terpencil di Bandung, hidup seorang janda bernama Rina. Rumahnya sederhana, terbuat dari kayu tua, dan terletak di pinggir hutan. Sejak suaminya meninggal dunia, ia tinggal sendirian. Rina dikenal sebagai wanita yang pendiam. Warga desa jarang melihatnya berinteraksi dengan orang lain, dan selalu merasa ada yang aneh tentang dirinya. Rina sering terlihat murung, duduk sendirian di beranda rumahnya dengan pandangan kosong, seolah-olah memikirkan sesuatu yang berat. Pada malam hari, suara lantunan doa dan zikir terdengar dari dalam rumahnya. Tetapi, yang membuat warga semakin penasaran adalah nada zikir yang berbeda. Tidak seperti orang pada umumnya, suara Rina terdengar begitu dalam dan khusyuk, kadang disertai dengan bisikan yang seolah berasal dari tempat yang jauh. Warga desa mulai berbisik-bisik, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, tidak seorang pun berani mendekati Rina atau bertanya lebih jauh. Semua hanya bisa menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Setiap kali Rina melintas di jalanan desa, ada aura misterius yang menyelubunginya. Sebagian besar warga merasa tidak nyaman berada terlalu dekat dengannya. Meski begitu, kehidupan di desa tetap berjalan seperti biasa, meskipun rasa penasaran terus menghantui mereka. Rina, dengan segala kesendiriannya, tampaknya menyembunyikan rahasia yang gelap. Setiap malam, rumahnya semakin sepi, hanya suara angin yang terdengar menyapu daun-daun kering di sekitarnya. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah kayu itu, kecuali Rina sendiri. Suatu malam, desa yang biasanya tenang tiba-tiba diguncang oleh sebuah suara aneh. Suara itu datang dari rumah Rina, seperti desisan ular, tetapi lebih dalam, seperti sebuah bisikan yang berputar-putar di udara. Warga yang mendengarnya mulai merasa cemas. Ada yang berkata itu hanya angin, tetapi mereka tahu suara itu bukan suara biasa. Beberapa dari mereka bahkan melihat cahaya redup yang berpendar keluar dari jendela rumah Rina. Sebuah cahaya yang tidak seperti biasanya. Keesokan harinya, perubahan yang aneh mulai terlihat pada diri Rina. Warga desa mulai memperhatikan tubuhnya yang semakin membesar. Pada awalnya, mereka mengira Rina hamil, meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Tapi sesuatu terasa salah. Rina tidak tampak ceria, seperti ibu hamil pada umumnya. Wajahnya pucat, dan matanya terlihat sayu. Tubuhnya tampak lemas, namun perutnya semakin membesar dengan cara yang tidak alami. Rina semakin jarang keluar rumah. Jika ia keluar, langkahnya pelan, seperti terhuyung, dengan wajah yang penuh kebingungan. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Pada malam hari, suara desisan yang sama terdengar lagi. Kali ini lebih keras, seolah-olah berasal dari dalam rumahnya. Beberapa warga merasa ketakutan, terutama saat mereka melihat Rina berjalan menuju hutan di malam hari. Ada yang berusaha mengikuti, tetapi mereka kehilangan jejaknya di tengah kegelapan. Suatu malam, seorang pemuda nekat mengikuti Rina setelah mendengar suara desisan itu lagi. Ia menyelinap dengan hati-hati, memastikan langkahnya tidak terdengar. Rina berjalan menuju sebuah pohon besar yang berada di pinggir hutan. Di bawah cahaya bulan yang temaram, ia berhenti dan mulai berdoa. Suara yang sebelumnya terdengar seperti desisan ular kini berubah menjadi bisikan yang aneh. Pemuda itu terkejut melihat Rina mengangkat kedua tangannya, seperti sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak terlihat. Tiba-tiba, Rina menundukkan kepalanya, dan pemuda itu merasakan hawa dingin yang mencekam. Ia tidak bisa bergerak, seakan tubuhnya membeku di tempat. Matanya terbelalak melihat ke arah Rina, yang tubuhnya kini mulai bergetar. Beberapa detik kemudian, Rina terjatuh ke tanah dengan suara gemeretak. Pemuda itu hampir berlari untuk menolong, namun tubuh Rina tiba-tiba berhenti bergerak, dan suasana kembali hening. Dengan ketakutan yang mencekam, pemuda itu mundur perlahan dan berlari kembali ke desa. Hatinya berdebar kencang, dan mulutnya tak mampu mengucapkan apa yang baru saja ia lihat. Ada sesuatu yang sangat kelam yang sedang terjadi pada Rina, namun apa itu? Tidak ada yang tahu pasti. Keesokan harinya, desa diguncang oleh berita mengerikan. Warga menemukan Rina tergeletak pingsan di dalam rumahnya,
tubuhnya tampak lemah. Namun, itu bukanlah yang membuat mereka terkejut. Apa yang ditemukan di dekatnya benar-benar mengerikan. 2 ular besar tergeletak tak bergerak di lantai rumah, dengan mata yang merah menyala seperti api. Ular-ular itu tampak saling melilit. Tubuh mereka bersatu dalam cara yang aneh, seolah memiliki hubungan yang tidak biasa. Dukun desa yang datang untuk memeriksa Rina tampak terkejut. Ia tidak pernah menyaksikan kejadian semacam itu sebelumnya. Ia memeriksa tubuh Rina, yang kini terlihat lebih kurus dan pucat. Rina terbaring lemah, seolah tidak memiliki kekuatan untuk bangkit. Dukun itu mulai berbisik doa, berusaha mengusir energi gelap yang berusaha menguasai Rina. Rina perlahan membuka matanya, dan suara lirih keluar dari mulutnya. Mereka datang, katanya dengan suara yang hampir tak terdengar, tetapi ada ketegangan dalam setiap kata yang diucapkannya. Warga desa semakin ketakutan. Mereka tahu bahwa ini bukanlah kejadian biasa, dan bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di balik semua ini. Dukun desa merasa cemas dan segera melakukan upacara ritual untuk melawan kekuatan yang ada di sekitar Rina. Namun meskipun berusaha keras, ia merasa kekuatan itu terlalu besar. Ia merasakan sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan, sesuatu yang sangat gelap dan kuat, jauh melampaui kekuatan manusia biasa. Saat dukun itu berusaha melaksanakan ritualnya, ada suara desisan yang semakin mendekat, semakin keras, dan semakin mengancam. Semua orang di desa mulai merasakan ada sesuatu yang mengintai di balik bayang-bayang pohon-pohon besar, sesuatu yang tidak kasat mata namun terasa sangat nyata. Warga desa mulai merasa panik. Mereka tahu bahwa mereka harus segera melakukan sesuatu, tetapi mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Rina yang terbaring lemah di tempat tidur, terus berbisik dengan suara yang semakin keras. Jangan biarkan mereka bebas, katanya, seperti memohon pada sesuatu yang tak tampak. Tapi, suara desisan ular semakin terdengar jelas, seperti datang dari dalam dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Rina? Mengapa 2 ular itu muncul? Di dekatnya, apa yang sedang merasuki tubuhnya? Dan yang lebih penting lagi, siapa atau apa yang sedang mengancam desa ini? Keesokan harinya, desa semakin diliputi ketakutan. Warga yang tadinya berusaha menghindari pembicaraan tentang Rina, kini mulai merasa khawatir dengan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di sekitar mereka. Beberapa hewan ternak mulai hilang secara misterius. Ada yang berkata ternak itu hilang karena diterkam binatang buas, tetapi tidak ada jejak yang ditemukan. Warga desa yang lebih berani mulai memeriksa sekitar rumah Rina dan menemukan bekas-bekas yang aneh di tanah. Bekas cakar besar, yang sepertinya milik makhluk yang sangat kuat, mengarah ke hutan. Para pemuda desa yang berani memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang Rina. Mereka merasa harus tahu lebih banyak tentang wanita yang selama ini hanya menjadi bayang-bayang di desa mereka. Dengan rasa penasaran yang semakin menggebu, mereka mencari tahu tentang kehidupan Rina sebelum ia tinggal di desa. Setelah melakukan penyelidikan, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata Rina tidak selalu seperti ini. Sebelumnya, ia hidup bahagia bersama suaminya, yang meninggal secara tragis dalam kecelakaan. Namun, setelah kematian suaminya, Rina terjatuh ke dalam keputusasaan yang dalam. Dalam kesedihannya, ia mulai mencari cara untuk membangkitkan kembali orang yang telah ia cintai, bahkan jika itu berarti melangkah ke jalan yang gelap dan terlarang. Rina, yang dikenal sebagai wanita yang selalu berdoa, ternyata mulai terjerumus dalam praktik ilmu hitam. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang dukun dari luar desa yang mengajarkan berbagai ilmu gaib. Dukun tersebut menjanjikan kekuatan untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati, dengan syarat bahwa sang pengguna ilmu harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Rina yang telah kehilangan suaminya, bertekad untuk melakukan apa saja agar bisa bersatu kembali dengan orang yang ia cintai. Ia mengikuti ajaran dukun itu dan mulai melakukan ritual-ritual yang semakin dalam tanpa menyadari bahwa ia sedang membuka pintu bagi kekuatan gelap yang tidak dapat ia kendalikan. Setiap malam, Rina melakukan doa dan zikir yang salah, memanggil kekuatan dari alam lain. Dan tanpa ia ketahui, ini memanggil makhluk-makhluk jahat untuk memasuki tubuhnya. Hari-hari berlalu, dan semakin kuat ilmu hitam yang ia pelajari. Hingga, suatu malam, kekuatan yang ia panggil akhirnya berbuah hasil yang mengerikan. Rina hamil, tetapi bukan seorang anak manusia yang tumbuh di dalam perutnya. Yang tumbuh adalah 2 ular kembar yang tidak biasa. Ular yang memiliki kekuatan dan kecerdasan, yang lebih dari sekadar makhluk hidup biasa. Ular itu mulai berkembang dalam tubuhnya, mempengaruhi pikiran dan kekuatannya. Ketika Rina melahirkan, dunia pun terkejut dengan kelahiran yang tidak wajar itu. 2 ular besar dengan mata merah menyala tergeletak di dekat tubuhnya yang lemah.
kekuatan, gelap itu tidak hanya menguasai tubuhnya, tetapi juga mulai menguasai desa ini. Warga mulai merasakan kehadiran makhluk yang tidak tampak, tetapi ada di sekitar mereka. Suara desisan yang semakin sering terdengar, bayang-bayang yang bergerak dengan cepat, dan hawa dingin yang datang tanpa sebab, membuat desa ini semakin terperangkap dalam ketakutan. Malam itu, sebuah pertemuan diadakan di rumah kepala desa. Semua warga yang merasa ketakutan berkumpul, berharap menemukan cara untuk mengusir kekuatan jahat yang semakin kuat. Namun, semakin mereka membicarakan masalah ini, semakin mereka merasa ada yang mengawasi mereka. Suara desisan yang familiar terdengar lagi. Kali ini lebih keras, lebih mendekat. Mereka semua menoleh ke arah suara itu datang. Di luar jendela, terlihat dua pasang mata merah yang menyala. Ular-ular itu muncul, tetapi kali ini tidak hanya satu atau dua. Ada lebih banyak ular yang mulai merayap keluar dari hutan. Mereka mengelilingi rumah kepala desa dengan gerakan yang anggun dan penuh kekuatan. Warga yang melihatnya langsung panik dan berlarian keluar. Mereka terjebak dalam ketakutan yang mendalam. Saat itu, Rina muncul di depan pintu rumah, wajahnya semakin pucat. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Ada aura yang lebih gelap di sekelilingnya, dan mata Rina tampak kosong, seperti tidak ada kehidupan di dalamnya. Semua orang yang melihatnya merasakan ketakutan yang luar biasa. Rina melangkah perlahan menuju tengah desa, dengan ular-ular besar mengikuti jejaknya. Beberapa orang yang mencoba menghentikan Rina, justru mendapati diri mereka terjerat dalam cengkeraman ular-ular itu, tubuh mereka terangkat ke udara sebelum jatuh kembali dengan keras. Rina tidak berkata sepatah kata pun, hanya melangkah dengan tatapan kosong yang semakin mengerikan. Dalam kekacauan itu, warga desa semakin tidak tahu harus berbuat apa. Mereka merasakan bahwa Rina bukan lagi manusia yang mereka kenal, dan kekuatan yang kini menguasainya bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan dengan cara biasa. Semua berharap agar ada yang bisa menghentikan teror ini. Tetapi semakin mereka mencoba, semakin kuat pula kekuatan yang mengancam desa mereka. Dan pada malam itu, desa Bandung menjadi terperangkap dalam ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Makhluk-makhluk dari dunia lain mulai merasuki desa, dan keberadaan Rina yang dulu dikenal kini hanyalah bayangan dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Ketakutan menyelimuti desa Bandung. Warga yang bertahan di rumah masing-masing berusaha untuk tetap tenang, meskipun hati mereka dipenuhi kecemasan yang tak terbayangkan. Para pemuda yang dulu berani, kini merasakan ketidakberdayaan yang luar biasa. Mereka telah mencoba segala cara untuk menghentikan kekuatan jahat yang menguasai Rina dan desa mereka, namun setiap upaya yang mereka lakukan selalu berakhir dengan kegagalan. Kepala desa yang penuh tanggung jawab, Pak Agus, memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan orang-orang yang berpengalaman dalam hal spiritual. Ia mengundang seorang ulama tua dari desa tetangga yang dikenal memiliki pengetahuan tentang ilmu-ilmu gaib. Harapannya, ulama itu bisa memberikan solusi dan mengusir kekuatan jahat yang merasuki Rina dan desa mereka. Pada malam yang sama, ulama tua itu datang dengan membawa sejumlah alat ritual yang dimilikinya. Di hadapan warga desa yang cemas, ia mulai melakukan doa dan zikir yang panjang. Setiap kalimat yang ia ucapkan terdengar begitu dalam, menembus hati setiap orang yang mendengarnya. Mereka berharap doa itu bisa menolong mereka. Namun, tak lama, setelah ritual dimulai, suara desisan yang mengerikan mulai terdengar lagi. Dari kejauhan, semakin banyak ular yang merayap menuju pusat desa. Mereka bergerak dengan kecepatan luar biasa, seolah-olah mengikuti gerakan Rina yang kini tampak di tengah-tengah jalan desa. Ia berjalan dengan langkah yang lambat namun pasti, dikelilingi oleh ular-ular besar yang melilit tubuhnya, seolah-olah menjadi bagian dari dirinya. Warga yang melihat itu mulai merasa panik. Mereka menyadari bahwa kekuatan yang mereka lawan bukanlah hal biasa. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang dapat mereka bayangkan. Tak ada yang bisa menghalangi jalannya. Bahkan doa dan ritual yang selama ini dianggap ampuh tidak mampu menandingi kekuatan yang ada. Tiba-tiba, salah satu ular yang besar melompat ke arah ulama tua itu. Serangan itu begitu cepat, membuatnya tidak sempat menghindar. Ular itu menggigitnya dengan gigitan yang sangat kuat, dan dalam sekejap, ulama tua itu terjatuh ke tanah, tak bernyawa lagi. Suasana menjadi semakin mencekam. Warga yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Pak Agus yang sudah putus asa mencoba menghubungi pihak luar, berharap ada bantuan dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Namun, apa yang dia dapatkan hanyalah keheningan. Tidak ada yang bisa membantu mereka. Dengan kehadiran ular-ular yang semakin banyak, desa ini seperti menjadi dunia lain.
terperangkap dalam kejahatan yang tak terelakkan. Tidak ada yang tahu berapa lama kekuatan jahat itu akan menguasai mereka. Tidak ada yang tahu berapa banyak nyawa yang harus menjadi korban sebelum mereka bisa bebas dari teror ini. Malam itu Rina berdiri di tengah desa dengan tubuhnya yang semakin terlihat berbeda. Matanya yang merah menyala seolah menyiratkan bahwa dia bukan lagi manusia biasa. Suara desisan dari ular-ular yang mengikuti langkahnya semakin keras, melingkupi desa dengan suara yang menakutkan. Warga desa yang tersisa sudah hampir tidak mampu lagi melawan. Mereka hanya bisa menatap dengan rasa putus asa. Di tengah kekalutan itu, Pak Agus yang sebelumnya tidak tahu harus bagaimana, akhirnya mendapat ide. Ia teringat akan sesuatu yang pernah diceritakan oleh almarhum Kiai Haji Umar, seorang tokoh yang sangat dihormati di desa tersebut. Kiai Haji Umar pernah berkata bahwa ada kekuatan besar yang bisa menghapus segala jenis ilmu hitam jika seseorang benar-benar berani melakukan pengorbanan yang besar. Namun, apa yang disebut pengorbanan besar itu belum jelas baginya. Pak Agus memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia pergi ke rumah Kiai Haji Umar, yang kini kosong karena sang Kiai telah meninggal beberapa tahun lalu. Di dalam rumah itu, Pak Agus menemukan sebuah buku lama yang tertulis dalam bahasa Arab kuno. Buku itu tampaknya mengandung petunjuk untuk mengalahkan kekuatan gelap yang merasuki Rina. Namun, untuk bisa melaksanakan apa yang tertulis dalam buku tersebut, Pak Agus harus melakukan sebuah pengorbanan besar. Sebuah pengorbanan yang tidak bisa ia bayangkan sebelumnya. Buku itu menyebutkan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kekuatan jahat yang ada adalah dengan membawa korban jiwa yang bersih. Seorang yang tidak terkontaminasi dengan kesalahan atau dosa. Korban itu harus menjadi pelindung bagi desa. Amin Cina. Agus tahu bahwa ia tidak bisa meminta orang lain untuk mengorbankan nyawanya. Dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk menjadi korban itu. Dengan penuh tekad, Pak Agus menyiapkan segala sesuatunya, meskipun ia tahu konsekuensinya sangat berat. Saat malam tiba, ia pergi menuju pusat desa, dengan niat untuk menghadapi Rina dan kekuatan yang menguasainya. Ketika ia bertemu dengan Rina yang sedang berdiri di tengah kerumunan ular-ular itu, ia menyadari bahwa ini adalah keputusan yang tidak bisa kembali. Namun saat ia menghadapinya, Rina berbalik dan menatapnya dengan mata yang kosong, seolah tidak mengenali siapa dirinya lagi. Pak Agus berdiri dengan tegar, mempersiapkan dirinya untuk mengorbankan jiwa demi menyelamatkan desa. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Malam itu, udara di desa Bandung terasa lebih dingin dari biasanya. Suasana mencekam dan penuh ketegangan, seolah dunia sedang menunggu jawaban dari sebuah pertanyaan yang belum terjawab. Pak Agus berdiri tegak di depan Rina, yang kini terlihat sangat berbeda. Wajahnya pucat dan kosong, namun matanya tetap menyala merah, penuh dengan amarah dan kekuatan gelap. Ular-ular besar yang mengelilinginya tampak lebih hidup, bergerak-gerak dengan cara yang tidak wajar, seperti makhluk yang tahu betul bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pak Agus menggenggam erat buku yang ia temukan. Di rumah Kiai Haji Umar, ia mengingat setiap kata yang tertulis di dalamnya tentang pengorbanan yang harus dilakukan untuk menghapus kejahatan ini. Buku itu mengungkapkan bahwa untuk mengalahkan kekuatan gelap yang menguasai Rina, harus ada satu jiwa yang menghadapinya dengan tulus, tanpa ketakutan dan tanpa dosa. Satu jiwa yang bersih dari segala macam kesalahan. Pak Agus tahu apa yang harus dilakukannya. Ia menatap Rina, dan dalam hati ia berdoa, memohon pada Allah agar desa ini bisa selamat, agar semuanya bisa kembali normal. Dengan langkah perlahan, ia mendekatkan diri pada Rina, yang hanya berdiri diam tanpa perlawanan. Warga desa yang sempat berkumpul di sekitar tempat itu terdiam, tidak ada yang berani bergerak. Saat Pak Agus semakin dekat dengan Rina, suara desisan ular yang mengelilinginya semakin keras. Mereka berputar-putar, seakan mengancam dengan taring yang tajam. Namun Pak Agus tetap melangkah maju, dengan tekad yang semakin kuat. Sesampainya di depan Rina, ia berhenti dan mengangkat tangan, membuka halaman terakhir dari buku itu. Tidak, ada yang bisa menyelamatkanmu, Rina, kata Pak Agus dengan suara yang tegas. Tapi desa ini harus selamat. Saya siap mengorbankan diri saya. Rina yang sebelumnya diam, tiba-tiba mengangkat wajahnya dan menatap Pak Agus dengan tatapan kosong yang menyeramkan. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi, Pak Agus. Kekuatan ini lebih besar dari yang kau bayangkan. Namun Pak Agus tidak mundur. Dengan perlahan, ia mulai membaca doa-doa yang tertulis di dalam buku itu, mengucapkan kata-kata yang penuh kekuatan spiritual. Semakin ia membaca, semakin keras suara desisan ular-ular itu, hingga akhirnya seluruh desa bergema dengan suara yang
Mengerikan. Angin berhembus kencang, dan tiba-tiba seluruh tubuh Rina bergetar hebat. Pak Agus tidak berhenti, ia terus membaca dengan penuh keyakinan. Tiba-tiba, tubuh Rina mulai bergetar dengan sangat keras, dan dari tubuhnya keluar cahaya yang sangat terang. Cahaya itu semakin membesar dan menyelimuti tubuhnya, hingga mengeluarkan suara seperti ledakan kecil. Ular-ular yang mengelilinginya terangkat dari tanah, bergerak dengan liar, namun tidak mampu bertahan terhadap cahaya yang semakin kuat. Rina, yang awalnya tampak tak terkendali, kini terjatuh ke tanah dengan tubuh yang gemetar. Ular-ular itu satu persatu mulai menghilang, seolah-olah mereka tidak bisa bertahan lebih lama. Dalam sekejap, seluruh kehadiran kekuatan jahat itu lenyap, dan hanya tersisa keheningan yang mencekam. Pak Agus terjatuh ke tanah, tubuhnya lemas, setelah mengucapkan kata terakhir dalam doa tersebut. Namun, ia merasa lega, karena akhirnya desa ini bisa bebas dari teror yang menghantui mereka selama ini. Pagi hari setelah malam yang penuh ketegangan itu, desa Bandung mulai pulih. Warga yang sebelumnya bersembunyi kini keluar dari rumah mereka, merasakan kedamaian yang kembali datang. Suasana desa yang semula diliputi ketakutan, kini berubah menjadi tenang dan damai. Namun meskipun kekuatan gelap telah pergi, ada kesedihan yang mendalam di hati setiap orang. Mereka kehilangan seorang pemimpin yang begitu berani untuk mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan mereka. Rina ditemukan di tengah desa, tubuhnya lemah dan terkulai. Wajahnya yang sebelumnya penuh kekuatan kini terlihat kosong, seolah-olah ia telah kehilangan semua kekuatan yang menguasainya. Rina tidak ingat apa yang terjadi, hanya merasa sangat bingung dan terkejut. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa berada di tempat itu, dan bagaimana kekuatan jahat yang merasuki dirinya bisa hilang begitu saja. Warga desa mulai mendekati Rina, namun kali ini mereka tidak lagi merasa takut. Mereka melihat seorang wanita yang tersesat dalam kekuatan gelap yang tidak bisa ia kendalikan. Beberapa dari mereka memutuskan untuk membantu Rina, memberikan dukungan untuknya agar bisa pulih dan memulai hidup baru. Meskipun banyak yang merasa kehilangan, mereka tahu bahwa Rina adalah bagian dari desa ini, dan kini ia membutuhkan bantuan mereka untuk sembuh. Desa Bandung kembali normal, meskipun dengan kenangan akan peristiwa yang mengerikan itu. Warga desa belajar banyak dari kejadian ini, bahwa kekuatan gelap memang ada di sekitar mereka, namun dengan iman dan pengorbanan, mereka bisa menghadapinya. Pak Agus, meskipun telah tiada, dikenang sebagai pahlawan yang rela memberikan segalanya untuk menyelamatkan mereka. Namun, tidak ada yang tahu pasti apakah kekuatan jahat itu benar-benar telah pergi selamanya. Hanya waktu yang akan memberi jawaban. Beberapa bulan berlalu sejak peristiwa mengerikan yang melanda desa Bandung. Desa kini kembali tenang, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Warga desa kembali menjalani kehidupan sehari-hari mereka, namun bayangan akan malam yang penuh ketakutan, itu masih membayangi pikiran mereka. Rina, meskipun telah pulih secara fisik, masih merasakan beban yang berat dalam hatinya. Setiap kali ia berjalan di desa, ia merasakan tatapan curiga dari beberapa orang. Mereka tidak bisa melupakan apa yang pernah terjadi, meskipun mereka berusaha untuk melanjutkan hidup mereka. Rina berusaha untuk memulai hidup baru. Ia bekerja keras untuk membantu di kebun, membersihkan rumah, dan berinteraksi dengan warga desa. Namun, rasa bersalah terus menghantuinya. Ia merasa telah membuat kesalahan besar dengan mengundang kekuatan gelap yang menghancurkan kehidupannya dan hampir merenggut nyawa banyak orang. Ia ingin menebus kesalahannya. Tetapi setiap kali ia berusaha berbicara dengan warga, mereka selalu menghindar, merasa takut dengan kekuatan yang pernah menguasainya. Pada suatu malam, Rina memutuskan untuk pergi ke tempat yang dulu sering ia kunjungi ketika terjebak dalam kekuatan hitam, hutan di pinggir desa. Ia berharap bisa menemukan kedamaian dalam heningnya malam, jauh dari pandangan orang lain. Saat melangkah ke dalam hutan yang gelap, ia merasa ada yang mengawasinya. Suara desisan yang pernah ia dengar kembali terdengar samar-samar di antara pepohonan. Rina berhenti sejenak, menahan napas. Namun kali ini ia tidak merasa ketakutan. Ia merasa ada sesuatu yang menariknya untuk terus berjalan lebih dalam. Tiba-tiba, ia mendengar suara lembut di telinganya, seolah suara itu datang dari dalam dirinya. Kekuatan itu tidak akan pernah pergi. Kamu tidak bisa melarikan diri darinya. Suara itu berbisik, seperti sebuah ancaman yang datang dari kedalaman hatinya. Rina menoleh, namun tidak ada siapapun di sekitarnya. Rina mengerutkan kening. Ia tidak tahu apakah suara itu hanya imajinasinya atau sesuatu yang lebih nyata. Namun,
Ia merasa ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang jauh lebih kuat dari yang pernah ia hadapi. Perasaan itu semakin kuat, semakin mencekam. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lari selamanya. Pada saat yang sama di pusat desa, beberapa warga mulai merasakan ketegangan yang sama. Beberapa dari mereka melaporkan bahwa mereka mendengar suara desisan di malam hari, suara yang mengingatkan mereka pada peristiwa beberapa bulan lalu. Mereka merasa cemas, seolah ada sesuatu yang mulai membangkitkan kembali kekuatan gelap yang pernah menghantui mereka. Kepala desa yang masih merasakan kekhawatiran itu memutuskan untuk berkumpul kembali dengan beberapa warga dan mengadakan pertemuan. Mereka harus mencari cara untuk memastikan bahwa kekuatan itu benar-benar sudah hilang. Tetapi semakin mereka membahasnya, semakin mereka merasa ketakutan, karena mereka tahu bahwa sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Rina yang kembali dari hutan, dengan wajah pucat dan penuh kebingungan, akhirnya menemui Pak Agus keluarga. Ia merasa ada yang menghubungkan dirinya dengan masa lalu, seolah masa lalu itu tidak akan pernah benar-benar pergi. Saya merasa ada sesuatu yang masih tersisa, katanya dengan suara yang tremor. Sesuatu yang lebih kuat dari yang pernah saya bayangkan. Pak Agus istri, yang juga merasa cemas, menyarankan agar Rina kembali ke tempat tinggal Kiai Haji Umar. Mungkin ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang kita lewatkan, katanya. Menyarankan agar mereka mencari jawaban lebih dalam. Namun, meskipun Rina dan warga desa berusaha menghindari bayang-bayang gelap itu, mereka tidak dapat melarikan diri. Dari kenyataan, kekuatan gelap yang sempat menguasai desa ini mungkin tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu waktu untuk melihat apakah teror itu akan kembali, atau jika mereka bisa menghadapinya sekali lagi. Keheningan malam terasa berbeda malam itu. Warga desa yang semula mulai merasakan kedamaian, kembali dibayangi oleh rasa cemas yang tidak terungkapkan. Seolah ada sesuatu yang menunggu, mengintai di balik kegelapan. Meskipun Rina berusaha untuk melanjutkan hidupnya, ia tahu bahwa ketenangan yang mereka rasakan hanya sementara. Setiap kali ia berjalan melewati jalan desa, ia merasa ada sesuatu yang menyertainya. Sebuah kehadiran yang tidak terlihat, namun jelas terasa. Suatu malam saat Rina sedang berjalan sendirian menuju rumah, ia mendengar suara desisan pelan, hampir seperti angin yang berbisik. Tetapi, suara itu jelas berbeda, lebih dalam dan lebih mengerikan. Rina berhenti sejenak dan menoleh ke arah hutan. Matanya terpaku pada kegelapan yang terhampar di depannya. Sekilas, ia melihat sesuatu bergerak cepat di antara pepohonan, bayangan yang tampak seperti ular. Jantungnya berdegup kencang. Rina tahu apa itu. Kejadian ini mengingatkannya pada malam-malam ketika ia pertama kali terjerumus dalam kekuatan gelap. Itu adalah tanda bahwa kekuatan itu belum benar-benar pergi. Ular-ular yang pernah mengikutinya kini mulai bangkit kembali. Dengan gemetar, Rina berbalik dan berlari menuju rumah. Namun suara desisan itu semakin keras, semakin dekat. Ketika ia tiba di rumah, ia langsung menutup pintu dengan cepat, mencoba menenangkan dirinya. Namun, ketenangannya hanya sesaat. Ia merasa ada yang mengawasinya. Ada yang menunggu di luar. Di dalam rumah, Rina duduk terdiam, berusaha menenangkan pikiran yang mulai kacau. Suara itu, suara desisan yang tidak hilang, berputar-putar dalam pikirannya. "Mengapa ini kembali?" bisiknya. "Apakah ini semua salah saya? Apakah saya benar-benar bisa mengakhiri semua ini?" Sementara itu, di tengah desa, warga mulai merasakan kehadiran yang sama. Beberapa dari mereka yang sedang berdoa di masjid mendengar suara yang aneh, suara desisan yang datang dari luar. Mereka merasa takut, namun tidak tahu harus berbuat apa. Pak Agus istri, yang mulai merasakan kegelisahan yang sama, meminta agar pertemuan kembali diadakan. Mereka harus mencari cara untuk mengatasi hal ini, atau semuanya akan hancur. Kepala desa mengumpulkan beberapa warga yang percaya bahwa kekuatan gelap itu belum sepenuhnya pergi. Mereka memutuskan untuk pergi ke hutan dan mencari jawaban, berharap bisa menemukan petunjuk lebih lanjut tentang apa yang terjadi. Pak Agus istri bersama Rina berusaha mengikuti mereka, meskipun ada rasa takut yang begitu mendalam di hati mereka. Malam itu, kelompok yang terdiri dari beberapa orang berangkat ke hutan. Mereka berjalan dengan hati-hati, merasa bahwa setiap langkah yang mereka ambil bisa membawa mereka lebih dekat kepada kebenaran yang tidak ingin mereka hadapi. Warga desa yang lainnya menunggu dengan penuh kecemasan di rumah mereka, berharap bahwa perjalanan ini tidak akan berakhir dengan bencana. Sesampainya di tengah hutan, mereka berhenti di tempat yang dulunya menjadi lokasi ritual yang dilakukan oleh Rina. Pohon besar yang menjulang tinggi tampak menyembunyikan kegelapan yang lebih dalam.
Tanpa berkata sepatah kata pun, Pak Agus istri melangkah maju dan mulai berdoa. Dengan perlahan, ia mengucapkan doa-doa yang penuh harapan. Rina yang berada di belakangnya merasakan hawa yang semakin berat. Suara desisan ular terdengar semakin dekat, seperti sesuatu yang mendekati mereka. Tiba-tiba, cahaya yang sangat terang muncul dari arah pohon besar. Rina dan warga yang berada di sekitar pohon itu terkejut. Mereka menyadari bahwa kekuatan yang telah mereka anggap hilang selama ini justru semakin mendekat. Cahaya itu semakin besar, dan dari dalamnya muncul bentuk yang tidak mereka kenal, sebuah sosok yang menyerupai ular raksasa dengan mata yang menyala merah seperti api. Sosok itu mulai mendekat, mengeluarkan suara desisan yang menggetarkan seluruh hutan. Warga yang melihatnya mulai mundur dengan ketakutan, namun mereka tidak bisa bergerak. Mereka merasa tubuh mereka tertahan oleh kekuatan yang tak terlihat. Rina, yang melihat sosok itu, terjatuh ke tanah. Ini bukan hanya mimpi, katanya dengan suara gemetar. Kekuatan ini lebih kuat dari yang pernah kita bayangkan. Tiba-tiba, sosok ular itu mengangkat kepalanya dan menatap Rina. Kamu tidak bisa melarikan diri, Rina. Suara itu terdengar dalam dan mengerikan. Kamu telah membangkitkan kami, dan sekarang kami akan menguasai dunia ini. Semua warga desa terdiam, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka menyadari bahwa pertempuran mereka belum berakhir. Kekuatan jahat itu kembali bangkit, lebih kuat dari sebelumnya. Apakah mereka bisa menghadapinya kali ini? Atau apakah dunia mereka akan terperangkap dalam kegelapan yang tak bisa mereka lawan? Suasana di tengah hutan semakin mencekam. Sosok ular raksasa yang muncul dari cahaya terang itu mengeluarkan suara desisan yang terdengar semakin keras. Setiap desisannya seolah mengguncang udara, menembus kedalaman hati semua orang yang ada di sana. Rina, yang terjatuh di tanah, tidak bisa bergerak. Tubuhnya seolah terkunci oleh kekuatan yang begitu kuat. Para warga yang berdiri di sekitarnya juga merasa terjebak dalam ketakutan yang membekap. Sosok ular itu mendekatkan kepalanya kepada Rina, matanya yang menyala merah memperhatikan dengan penuh kebencian. Kamu yang membangkitkan kami, suara itu bergema, begitu dalam dan mengerikan. Sekarang kamu akan membayar atas kesalahanmu. Rina mencoba mengangkat tubuhnya, tetapi tubuhnya terasa lemah, seperti tidak memiliki kekuatan lagi. Ia melihat ke sekitar, wajah-wajah warga yang takut, dan suara desisan yang semakin keras, seperti menghakimi mereka semua. Namun, meskipun ketakutan merasuki setiap sendi tubuhnya, Rina tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ini adalah pertempuran terakhir, dan hanya ada satu cara untuk menghentikan semuanya. Dengan suara yang bergetar, Rina mulai mengucapkan kata-kata yang pernah ia dengar dalam doa yang dulu ia pelajari. Kata-kata itu tidak seperti doa biasa, melainkan sebuah mantra yang sangat kuat. Allah, hanya kepadamu aku berserah, ucapnya dengan suara lemah, namun penuh ketulusan. Namun, suara desisan ular semakin mendekat. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi kami. Suara itu berkata, kami sudah kembali untuk menuntut balas. Kekuatanmu tidak cukup untuk mengalahkan kami. Pak Agus istri, yang berdiri di samping Rina, menatap wajah wanita itu dengan penuh belas kasih. Rina, ini waktunya untuk menebus kesalahanmu, kata Pak Agus istri dengan lembut. Kekuatan itu ada dalam dirimu, dan hanya dengan keikhlasan, kita bisa mengakhiri semuanya. Rina mengangguk, mencoba mengumpulkan kekuatan terakhir yang masih ada dalam dirinya. Ia tahu bahwa hanya dengan ketulusan dan pengorbanan, mereka bisa menghentikan teror ini. Dengan penuh keyakinan, ia kembali berdiri, mengangkat tangan ke arah sosok ular itu, dan berkata dengan suara yang lebih kuat, Ya Allah, saya memohon ampunan dan pertolonganmu. Hanya dengan kuasamu, semua ini bisa berakhir. Tiba-tiba, seluruh tubuh Rina diselimuti cahaya yang sangat terang. Cahaya itu semakin membesar, meliputi seluruh hutan, dan bahkan desa yang berada jauh di bawah sana. Sosok ular itu menatap dengan penuh kebingungan, seolah tak percaya dengan kekuatan yang baru muncul di hadapannya. Namun, ia tidak bisa bertahan lama. Cahaya itu terus berkembang, semakin kuat dan semakin terang. Mata sosok ular itu mulai berubah, seolah-olah terbungkus dalam kepedihan yang sangat dalam. Kekuatan ini tidak mungkin. Suara itu terdengar lemah, seperti terhimpit oleh cahaya yang tak tertahankan. Sosok ular itu berusaha untuk melawan, namun cahaya yang datang dari Rina semakin kuat. Perlahan, tubuh ular itu mulai terangkat, seolah-olah ditarik oleh kekuatan yang jauh lebih besar.
Suara desisan yang sebelumnya menakutkan kini terdengar seperti jeritan yang memudar, hingga akhirnya suara itu lenyap sepenuhnya. Sosok ular yang besar itu menghilang dalam cahaya yang sangat terang, meninggalkan hutan dalam keheningan yang mencekam. Rina terjatuh kembali ke tanah, tubuhnya lemah dan hampir tak bertenaga. Namun kali ini, ia merasa ada kedamaian yang datang. Cahaya yang semula mengelilinginya perlahan mereda, dan hutan yang semula gelap kini terlihat tenang. Rina tersenyum lemah, merasa beban yang begitu berat akhirnya terangkat dari hatinya. Para warga desa yang sebelumnya terdiam kini berlari mendekat. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Keberanian Rina, pengorbanannya, telah mengakhiri teror yang menghantui mereka selama ini. Desa Bandung kini kembali aman, dan kekuatan gelap yang pernah merasuki Rina dan desa itu akhirnya benar-benar hilang. Namun, meskipun kemenangan itu terasa manis, mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa menghapus kenangan tentang peristiwa yang telah terjadi. Desa ini akan selalu mengenang keberanian Rina, yang dengan pengorbanannya berhasil membawa kedamaian kembali. Meskipun ia harus menanggung beban yang berat, ia telah menunjukkan bahwa bahkan dalam kegelapan yang terdalam, cahaya, kebaikan, dan ketulusan dapat mengalahkan segala bentuk kejahatan. Cerita ini mengajarkan kita bahwa setiap tindakan yang kita lakukan, baik itu kebaikan atau kejahatan, akan membawa konsekuensi. Dalam kehidupan ini, kita harus selalu menjaga hati dan niat kita agar tidak terjerumus dalam kekuatan gelap yang dapat merusak diri kita sendiri dan orang lain. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran Surah At-Taubah 9:1. Katakanlah, tidak akan menimpa kami, melainkan apa yang telah ditentukan oleh Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu bertawakal kepada Allah, percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita adalah bagian dari takdirnya. Pengorbanan dan ketulusan hati akan selalu membawa kita pada jalan yang benar, dan pada akhirnya, kebaikan akan mengalahkan kejahatan. Perlu diingat bahwa cerita ini adalah fiktif, yang diciptakan dengan elemen-elemen nyata untuk memberikan hikmah dan pelajaran yang dapat diambil. Meskipun kisahnya dibuat dengan latar belakang yang dramatis, tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan pesan moral yang mendalam. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Jika kalian merasa terinspirasi atau menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga cerita ini memberikan manfaat dan pelajaran bagi kita semua.